Taib. Satu, isim tafdil harus punya makna tafdil, pengagungan, punya makna betapa gitu. Kemudian sulasi berasal dari fi'il sulasi. Yang ketiga musbit positif, 4 mutasorif. Kelimanya ma'lum ya. Fi'ilnya harus fi'il ma'lum bukan majhul. Kalau majhul tidak boleh pada asalnya, namun kalau kondisinya darurat, ya mau tidak mau harus bentuk majhul ya silahkan. Tapi kalau kondisi asal tidak boleh. Tam harus sempurna kalimatnya, berarti ada fi'il fa'il, ada fi'il ada fa'ilnya. Ya, ada fi'il ada fa'ilnya. Ya, harus punya kalimat sempurna terlebih dahulu. Kemudian qabil litafdil, sudah tadi ya. Intinya itu menerima makna tafdil. Ya, menerima tadi sudah sebenarnya ini menerima makna betapa ya. La ta'ti terus berikutnya tidak mengandung sifat musyabbahah pada ya sifat musyabbahah yang berwazan af'ala. Kadang wazan af'ala ini bisa dimasuki sifat musyabbahah ya. Nanti seperti isim tafdil misalkan afdolu ya, ini perlu dicermati sifat musyabbahah, turunan dari isim fa'il. Taib, nanti kita akan melalui pembahasannya. Dah itu ya, itu murojaahnya. Berikutnya kita lanjutkan, selesaikan dulu. Masih ada 2 paragraf yang belum dibacakan kemarin. Dari paragraf wala mimma ta'ti asifatu al-musyabbahatu. Anda bacakan dulu, perhatikan. Dia perhatikan. Qala mu'allif rahimahullah, wala mimma ta'ti asifatu al-musyabbahatu. Syarat berikutnya fi'il ta'ajjub itu ya dia tidak mengandung tidak mengandung sifat musyabbahah. Tidak membawa makna sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ala wazni af'ala pada template af'ala yang terkandung pada rumus ma'af'ala ya, ma'af'alahu. Contohnya misalkan ka ahmaro, ahmar? Mana ahmar apa? Sifat apa? Merah ya. Ahmar, hamro. Baik, apalagi terus itu aroja. Ya, apa makna aroja? Ini disebutkan ini contoh dari sifat musyabbahah. Fiilnya itu menggunakan lafaz ahmaro, kemudian pakai aroja, ain rom rojim. Ya, apa aroja ikhwah? Apa sifat apa? Kalau dikaitkan dengan sini jalan ya, jalannya pincang. Sifat pincang. Sifat kaki apa? Pincang. Kemudian akhala, kahal itu maknanya sifat pada wajah yaitu ya punya celak mata. Celak mata itu mata yang di tepinya diberi warna hitam itu loh. Tahu ya? Ya. Ini sigahnya pakai akhala atau akhil gitu. Kan ngikuti template fi'il ta'jib kan ada 2, ada yang pakai ma'af'alahu, ada yang pakai af'il bihi, ya. Akhala di sini bisa akhala bisa akhil. Ya, taib. Kemudian asyaba. Aman asyaba. Makna apa? Sifat pada rambut ya, rambut kepala yaitu beruban, uban. Putih beruban ya, uban situ. Nah, ini sifat-sifat musyabbah. Memang bisa berbentuk wazan af'ala. Namun dia ya tidak layak untuk dijadikan fi'il ta'ajjub. Ya, tidak layak untuk dijadikan fi'il ta'ajjub. Ya, fi'ilnya ya, bukan objek ininya, bukan maf'ul bihnya, tapi fi'ilnya. Dijadikan fi'ilnya enggak bisa. Karena mungkin kembali ke ini teman-teman, kembali ke syarat awal bahwasanya harus punya fi'il-fi'il yang digunakan tuh harus punya apa kemarin? Harus punya apa? Makna perbuatan. Masih ingat pertemuan-pertemuan sebelumnya? Harus punya makna perbuatan. Ya, fi'il yang diambil itu harus
punya makna perbuatan. Ya, harus punya makna perbuatan. Sedangkan uban ya, pincang, kaki yang pincang, nanti ada juga mata yang picak, warna tubuh misalkan warna pipi yang kemerah-merahan, ini bukan perbuatan, ya, tidak bisa. Harus mengandung makna perbuatan. Baik. Lanjut dulu. Nah, ini lihat kalimatnya. Wasyadza qauluhum. Contoh kalimat yang perkataan mereka yang syadza, yang menyimpang, keliru, yaitu menggunakan sifat musyabah. Contohnya ma'ahwajahu. Lihat wazannya sama ya. Ma'af'alahu, wazannya sama. Sigohnya apa? Sama bentuknya. Tapi pakai sifat musyabah tidak boleh. Ma'ahwajahu mungkin terjemahnya si enak-enak saja. Bisa-bisa saja terjemahnya menjadi betapa ahwaj. Ikhwah, betapa cerobohnya dia. Ya, ceroboh, ahwaj, ya, ahwaj. Wa ma'ahmaqahu, betapa bodohnya dia, ahmak ya, bodoh. Wa ma'ar'ana itu tergesa-gesa, terburu-buru. Betapa terburu-burunya dia. Begitu. Kemudian apalagi di situ? Sudah. Li'anna sifata, karena sifat musyabah itu, saya ulangi, li'anna sifata minha hiya ahwaju ahmaku ar'anu. Kenapa tidak dibolehkan? Karena ahwaja ahmaqo dengan ar'ana itu berasal dari sifat musyabah, yaitu ahwaju ahmaku ar'anu. Ya. Ya, punya sifat musyabah yaitu ahwaju ahmaku dan ar'anu. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Baik. Lanjut. Wa idza aradta sawg ya, dibaca sawg. Masdar dari sawg. Wa idza aradta sawg fi'li ta'ajjubi, dua fi'il. Apabila kamu mau, kalau kamu mau misalkan bentuk dua fi'il ta'ajjubnya itu mimma lam yastaufi, ya, mimma lam yastaufi asyurutu, atau mimma lam yastaufi asyuruto. Kalau kamu mau misalkan saya pengen membuat kalimatnya anti mainstream. Saya enggak mau pakai dua sigo ini. Saya enggak mau pakai ma'af'alahu, saya enggak mau pakai enggak mau pakai af'il bihi. Boleh enggak? Silahkan, boleh, tapi lihat. Ya, lihat ada caranya gitu. Silahkan kalau mau pakai makna misalkan mengandung makna sifat. Ya, tapi ada syaratnya, harus menggunakan lafaz-lafaz berikut ini. Ya, jadi boleh teman-teman, sigo ta'ajub kan bebas ya sebenarnya, tidak harus ikut dua sigo ini, dua maf'alahu dengan af'il bi, tidak harus. Kalau mau bentuk yang lain silahkan, tapi lihat syaratnya ya. Tadi ana terjemahkan dulu. Wa idza aradta sawgha fi'li ta'ajjubi, jika kamu ingin ya bentuk dua fi'il ta'ajjubnya itu berasal dari ya lafaz-lafaz yang tidak memenuhi syarat. Lam yastaufi asyuruto, tidak memenuhi syarat. Boleh enggak? Silakan, tapi ada batasannya. Lihat, ataita bimas mansuban ba'da asyadda au aktsara wa nahwahuma. Wa nahwihu. Ya. Boleh, silakan, tapi bawakan bentuk masdar. Ya, bentuk masdarnya yang mansub. Masdarnya ini masdarnya siapa? Masdarnya siapa? Masdar dari fi'il ta'ajjub yang akan dipakai. Tapi pakainya masdarnya. Ya, pakainya masdarnya. Itu pun harus diletakkan setelah template asyadda. Asyadda ini sebagai template. Ya. Masdarnya itulah fi'il ta'ajjubnya, mengandung makna ta'ajjubnya di situ. Tapi harus diletakkan setelah asyadda. Itu kalau mau menggunakan ya fi'il ta'ajjub yang tadi apa? Ya, fi'il ta'ajjub yang tidak sesuai dengan template asal yang dibuat ya oleh ahli nahwu. Ya, inginkan template yang alternatif, maka boleh, silahkan, tidak pakai template asal, tapi harus ya membawa lafaz asyadda atau aktsara
wa nahwihima atau yang lainnya. Ya, nanti disebutkan ada bentuk yang lain, tidak harus asyadda, bisa ablago atau ablig ya kalau itu bentuk amarnya. Kan fi'il ta'ajub ada dua bentuk kan. Ada yang pakai fi'il madi, ma'af'ala, ada yang fi'il amr, af'il bi. Itu boleh pakai asyadda, aksara atau ablago, ablig dan seterusnya. Kalau amr dari asyadda ya asydid gitu. Amr dari asyadda ya asydid. Amr dari aksara aksir gitu kan. Tinggal di tasrif saja. Baik. Sawada juga boleh. Sawada ya. Baik, coba kita lihat. Contohnya mana sini? Wa majrurun bil ba'i zaidati ba'da asydid. Itu tadi pola pertama. Itu template pertama, ma'af'alahu boleh diganti dengan ya af'alanya diganti dengan asyadda, aksara. Sudah. Kemudian setelahnya nanti diletakkan masdar dari fi'il ta'jub yang diinginkan. Kita langsung saja lihat contoh. Contohnya pertama, taqulu ma asyadda imanahu. Lihat sini imannya ini masdar ya. Dari ya asalnya adalah bisa diletakkan di fi'il ta'ajjub, namun ini bentuk alternatif lainnya menggunakan asyadda sehingga menjadi ma asyadda imanahu. Ya. Betapa kuat imannya, betapa kuat imannya. Gitu lebih kurang terjemahnya. Tayyib. Kemudian ya au ibtihajahu ataf ke iman ya, seakan-akan kalau kita ulang kalimatnya ma asyadda ibtihajahu, betapa gembiranya dia, betapa gembira dia, betapa gembiranya dia. Kemudian au sawada ainaihi ya, sama ini ataf ke iman, jadi seakan-akan kalimatnya ma asyadda sawada ainaihi, betapa hitam ya kedua matanya. Betapa hitam kedua ya matanya. Taib. Wa taqulu ablik bi'awarihi au kahalihi au ijtihadihi. Ini bentuk yang amarnya, ini template yang kedua menggunakan template ya af'il bi. Ya af'il bi, kalau af'il bi setelahnya itu fa'ilnya. Setelah bi-nya itu fa'il dari abliknya. Kalau template yang pertama tadi ma'af'ala, setelah af'ala itu maf'ul binya sehingga dibaca mansub. Ya ma'asyadda imana itu maf'ul binya dari asyadda. Ma'asyadda ibtihajanya maf'ul bi dari asyadda. Ma'asyadda sawada itu sawadanya juga maf'ul bi dari asyadda. Wallahu a'lam. Nah, ablik bi'awarihi, betapa parah ya, buta sebelah matanya, awar ya, buta sebelah mata. Au kahalihi, sama ablik bi kahalihi gitu. Betapa ya hitam ya celak matanya. Kahal. Au ijtihadi, sama ablik bi bijtihadihi, betapa rajinnya dia, betapa sungguh-sungguhnya dia. Caranya seperti ini. Kalau kamu mau masukkan sifat musyabah, mungkin lebih kurangnya seperti itu. Silahkan, tapi dibantu dengan asyadda, ya, dibantu dengan aksara, dibantu dengan ablik, dan seperti ablik maknanya juga sama seperti asyadda. Ablik maknanya ishtadda, ya, sama. Ya, kalau diterjemahkan ablik bi'awarihi, betapa parahnya. Gimana? Betapa parahnya ya buta matanya itu. Betapa parah ya buta sebelah matanya itu. Wallahu a'lam. Lebih kurang terjemahnya seperti itu. Kemudian au kahalihi, kahal ini atofnya ke awar. Seakan-akan kita katakan ablig bi kahalihi gitu. Betapa hitam celak matanya. Celak itu ya dihitamkan di tepian mata ya, supaya hitam. Ini adat ya, di antara bentuk kebiasaan di sebagian tempat ya, kalau dihitamkan di tepi matanya itu bisa lebih cantik atau lebih tampan gitu. Taib. Au ijtihadihi ya,
Ini juga sama atof ke awar, ya. Ablig bijtihadi gitu. Betapa besar semangatnya, betapa tinggi kesungguhannya. Lebih kurang demikian. Tapi teman-teman sekalian rahimani wa rahimah. Ini penutupnya di pengantar yang kemarin kita bahas. Sekarang kita masuk ke sigo ma'af'alahu. Kali ya berikut ini sigota ma'af'ala fit ta'ajjubi. Ini berikut ini adalah sigo ma'af'ala fit ta'ajjub yang bermakna ta'ajjub. Al-muta'ajjabu ya minhu mansuban 'alal maf'uliyati li af'ala. Yaitu sigo ta'ajjub berupa apa? Cirinya apa? Karakternya, karakteristiknya yaitu adanya objek yang dita'ajubi, yang diberikan makna ta'ajub, kemudian mansuban menjadi mansub alal maf'uliyati sebagai maf'ul bih. Ya kan, kalau ma'af'alahu ya setelah af'alanya itu maf'ul bih. Seperti ma'ahsana zaidan, maka zaidannya maf'ul bih. Ya, li af'ala karena af'ala. Af'ala fi'ilnya, kemudian setelahnya itu maf'ul bihnya. Mafhum ya, terbayang ya. Ma'af'ala zaidan, ma'ahsana zaidan, betapa baiknya Zaid, berarti Zaid itu maf'ul bih dari ahsana tadi. Wal hamzatu fi ma'af'ala lit-ta'diyati. Hamzah pada af'ala, pada sigo ma'af'ala itu fungsinya ta'diyah, untuk memberikan perluasan efek perbuatan sehingga sampai pada maf'ul bihnya. Sehingga butuh objek gitu mudahnya. Fa makna qaulika ya contohnya sebagaimana pesan yang terkandung dalam kalimat berikut ini, ma ajmala al-fadilata ya betapa indahnya karunia itu. Fadilah, karunia, keutamaan, pemberian ya. Maka seakan-akan kalimatnya syai'un ja'alaha jamilatan. Ada sesuatu yang menjadikannya indah. Menjadikan karunia itu indah. Jadi syai'un ini fa'ilnya. Iya kan? Subjeknya. Ma'af'alahu kan enggak dimunculkan fa'ilnya kan? Fa'ilnya itu nanti akan kalau di i'rab fa'ilnya itu dhamir mustatir ya, wujuban. Ya. Nanti takdirnya kembali ke ma. Ya, atau kembali ke syai'un. Syai'unnya enggak dimunculkan. Kalau kita bilang ma'ajmala al-fadilata, berarti ada sesuatu yang membuat karunia itu indah. Baik. Sama ketika kita bilang ma'ahsana zaidan, berarti ada sesuatu yang membuat Zaid itu baik orangnya. Apa ya misalkan? Kita enggak tahu karena lafadznya syai'un, nakirah, umum dia. Mafhum? Baik. Jadi kalau ditanya, Ustaz, apa fa'il dari wazan atau sigoh yang pertama ma'af'alahu? Fa'ilnya adalah syai'un. Ya, fa'ilnya adalah syai'un, tergantung konteks kalimat yang nanti syai'un itu mau dibawa kemana. Baik. Lanjut. Kama taqulu, contohnya pada kalimat seperti ini, amrun aq'adahu wa aqamahu. Artinya, turidu anna qu'udahu wa qiyamahu lam yakuna illa li amrin. Jadi teman-teman, kalau ada kalimat amrun aq'adahu wa aqamahu, kalau kita terjemahkan letterlek jadinya apa? Ada sesuatu, ada amrun, ada perkara, urusan, sesuatu. Aq'adahu yang membuatnya duduk dan membuatnya apa? Berdiri. Mafhum? Taib, lebih kurang demikian. Namun kalau diterjemahkan jadi ta'ajub juga sulit ya. Pakai betapa sesuatu itu enggak ya, bukan seperti itu terjemahnya. Soalnya di sini maf'ul bihnya pakai domir, kita enggak tahu nih maf'ul bihnya ini apa. Amrun aq'adahu ini bukan sedang membahas ta'ajubnya, tapi sedang membahas fa'ilnya teman-teman. Ternyata fa'ilnya kalau dimunculkan jadi amrun atau syai'un. Sehingga artinya maknanya turidu anna qu'udahu wa qiyamahu lam yakuna illa li amrin. Ya, maksudnya adalah engkau mau
engkau inginkan bahwasanya duduknya dia dan berdirinya dia orang itu ya tidaklah terjadi melainkan karena amrin, karena suatu urusan, suatu perkara, suatu hal, suatu sebab. Taib, summa humila al-kalamu, kemudian kalimat itu bisa ditafsirkan ala makna at-ta'ajubi, dikiaskan menjadi makna ta'ajub. Fajara majra al-masali, sehingga berstatus kiasan perumpamaan. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sigoh ta'ajub itu sigoh kiasan, sigoh perumpamaan. Sehingga tidak bisa kita terjemahkan dengan terjemahan kalimat normal. Kalau kalimat normal, misalkan ma ahsana Zaidan, maka artinya apa? Ma, misalkan terjemahnya yang, alladzi gitu kan. Ma mausuliyah misalkan. Ma ahsana Zaidan, berarti terjemahnya ada orang yang berbuat baik kepada Zaid. Itu namanya terjemah khobariyah. Itu namanya sigoh khobariyah. Itu lawan dari masal. Masal itu perumpamaan. Kalau perumpamaan kiasan, yaitu maksudnya menerjemahkan kalimat dengan sesuatu yang tidak hakiki. Ya, paham enggak maksudnya? Hakikinya terjemahan dari ma ahsana Zaidan adalah ada sesuatu yang berbuat baik, ada orang berbuat baik kepada Zaid. Itu terjemahan hakiki. Namun karena yang diinginkan bukan hakiki, tapi yang diinginkan adalah masal. Masal itu kiasan. Maka terjemahnya menjadi betapa baik Zaid itu. Betapa baiknya Zaid. Itu namanya kiasan. Menerjemahkan sesuatu bukan pada makna hakikinya, tapi pada makna yang lain. Taib, sedikit lagi setelah ini istirahat. Kemudian tadi sampai falazima tariqatan wahidatan fi ta'biri, sehingga efeknya apa? Harus dibentuk dalam satu template saja, tidak boleh berubah-ubah, yaitu templatenya ma'af'alahu, itu maksudnya. Itu asal usul proses pembuatannya. Wa maknya di situ apa? Dia isim nakirah yang sempurna bimakna syai'un. Benar ya? Jadi nanti kembalinya kalau ditanya fa'il, Ustaz fa'ilnya apa dari af'ala di situ? Af'alanya fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, wujuban, takdirnya nanti kembalinya ke syai'un yang diwakili oleh ma sebelumnya. Baik. Wakila, ada juga pendapat lain bahwasanya maknya itu ma istifhamiyah, tapi ma istifhamiyah yang sudah dihapus makna istifhamnya. Kharajat an makna, sudah dikeluarkan dari makna istifhamnya menuju sudah berganti ke makna ta'ajub. Ila makna ta'ajub. Jadi yang membuat makna ta'ajub itu maknya di situ. Dibantu dengan maknya di situ. Ini pendapat yang lain. Baik. Nah, perhatikan, kita bahas ringkas saja. Wa ala kullin di situ tanwinnya namanya tanwin iwad ya. Bagi yang ikut kelas sebelumnya di bab muqaddimah itu dijelaskan tanwin dibagi menjadi 3 ya. Ada tanwin tankir, tanwin yang fungsinya untuk membedakan antara nakirah dengan ma'rifah, namanya tanwin tankir. Taib. Ada nanti namanya tanwin iwad. Ya, jenis yang ketiga, tanwin iwad fungsinya untuk mengganti huruf atau mengganti kata atau mengganti bahkan kalimat sekaligus dengan tanwin tersebut. Contohnya di sini ya wa ala kullin itu ya menandakan ada mudhof ilaihnya yang diganti dengan tanwin. Ya, misalkan menjadi asalnya wa ala kulli halin gitu. Wa ala kulli halin. Baik. Wa ala kulli hal bisa juga dibaca seperti itu. Ya, oleh karena itu atas semua keadaan penjelasan di atas, maka kesimpulannya fahiya fi maudhi'i raf'in 'alal ibtida'i. Bahwasanya ma pada template ma'af'ala tadi sigoh ta'ajub itu, maknya itu merupakan fi maudhi'i raf'in, dia kedudukannya rafa'. 'Alal ibtida'i dikarenakan amilnya apa? Amilnya karena ibtida'. Dia rafa' karena memulai kalimat. Di rafa'nya mubtada itu teman-teman karena amil maknawi, yaitu memulai, karena sebab memulai kalimat maka dia jadi marfu. Rafa' ya gitu. Baik. Kemudian wajazal ibtida'u. Disebabkan bisa ma di sini memulai kalimat biha ma'a annaha nakiratun, padahal
Ya meskipun dia nakirah, namun karena ini kondisinya ta'ajjub, ya, kondisi khusus, maka boleh memulai. Jadi wajazal ibtida'u biha ma'ana nakiratun itadammuniha ma'nal ta'ajjubi. Ya disebabkan bisa memulai kalimat dengan ma ini padahal maknya itu nakirah, maka ma ini bisa pula bermakna atau memberikan makna ta'ajjub. Memberikan makna ta'ajjub. Lalu kalau begitu kita lihat setelahnya ada fi'il. Wal fi'lu ba'daha fi'lun madin li ta'ajjubi. Ya, dan fi'ilnya juga yang memberikan makna ta'ajjub. Sehingga disebut fi'il ta'ajjub. Dan fi'ilnya ini berupa fi'il madhi. Fi'ilnya berupa fi'il madhi. Li ta'ajjubi untuk memberikan makna ta'ajjub. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban ya'udu ilaiha. Dan fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir jenisnya wujub, artinya tidak ya, ya'udu ilaiha yang kembali kepada ma. Jadi dhamir mustatir fa'ilnya nanti kembali ke ma. Berarti kita lihat di sini penjelasannya, fa'ilnya mana? Yaitu fa'iluhu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya dhamir mustatir, wujuban. Apa wujuban bedanya dengan jawaz? Wujuban itu apa? Enggak bisa diwakili dengan isim zahir. Fa'ilnya enggak bisa diwakili dengan isim zahir. Ya. Taib. Tidak bisa diwakili dengan isim zahir, berarti harus ya wajib satu lafaz saja, yaitu di situ nanti kembalinya hanya kepada ma. Nanti kembalinya ke ma. Ya, ya'udu ilaiha, yaitu kembali ke ma saja. Kalau jawaz ya nanti boleh diwakili dengan lafaz-lafaz yang lain, yaitu isim zahirnya bisa. Tapi kalau ini kembalinya hanya ke ma saja. Wal mansubu maf'uluhu, sedangkan lafaz yang mansub setelah af'ala itu namanya maf'ul bihnya. Kedudukannya sebagai maf'ul bihnya. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i, sedangkan kalimat yang secara utuh ya, mulai dari af'ala sampai maf'ul bihnya, itu kan af'ala sudah mengandung fa'il ya, sudah mengandung fa'il. Berarti wal jumlatu yang terdiri dari fa'il fi dengan maf'ul bihnya, kedudukannya fi mahalli raf'in sebagai khobar mubtada. Siapa mubtadanya? Alladzi huwa ma, yaitu ma-nya sebagai mubtada. Ma pada susunan sighah ta'ajjub ini bukan sembarang ma. Dia bukan ma mausuliyah yang sifatnya mubham atau ibham, yaitu samar, belum jelas sampai datangnya jumlah setelahnya, kalimat setelahnya. Maka kalau ma pada sighah ta'ajjub ini maknya disebutkan nanti di sini, itu maknya nakirah tammah. Dia maknya nakirah yang sempurna. Artinya enggak butuh ya, enggak butuh yang lain, enggak butuh kalimat lain untuk menyempurnakannya. Disebutkan di sini, hiya allati takunu muktafiyatan bi nafsiha fala tahtaju ila silatin aw sifatin. Dia enggak butuh kepada silah ya, yaitu seperti silah mausul, mausuliyah yang butuh silah itu penghubung ya. Hubung ya, dia menjadi penghubung ya terhadap kalimat setelahnya. Al sifat, dia enggak butuh sifat. Ya, dia enggak butuh sifat. Nanti akan dijelaskan di bawahnya. Kalau ma yang di sini, ma yang di sighah ta'ajjub ini maknya sudah tam. Tidak begitu butuh dengan lafaz setelahnya. Maksudnya tidak begitu butuh dengan lafaz lainnya. Dia cukup dengan dirinya sendiri sudah muktafiyah. Lihat penjelasan berikutnya. Hiya allati takunu muktafiyatan, dibaca mansub karena khabar takunu. Ya, khabar takunu. Kemudian isim takununya dhamir mustatir, nanti kembalinya ke ma. Ma itu sudah muktafiyah binafsiyah, sudah cukup dengan dirinya sendiri. Tidak butuh bantuan lafaz lain untuk memahami maknanya. Fala tahtaju ila silatin aw sifatin, enggak butuh silah, enggak butuh sifat. Karena ada jenis ma yang dia butuh silah sehingga disebut nanti jumlah silah mausul pada konteks pembahasan isim mausul. Ada juga butuh sifat, ya. Ini enggak butuh, maknya enggak butuh sifat, enggak butuh silah untuk menjelaskan dirinya. Nahu contohnya, ini contoh ma yang dia mandiri, independen, gitu.
Bahasa kitanya mungkin independen. Ya, dia nggak butuh lafaz lainnya. Namanya ma tammah, ma yang sempurna. Contohnya, dan ma yang sempurna ini nggak mesti di awal kalimat ya. Lihat, akrim rojulan ma gitu. Dia ma-nya itu sudah tam. Dia lafaz tersendiri ya, nggak butuh lafaz setelahnya. Contoh lain, li amrin ma jada'a qasirun anfahu ya. Contoh-contoh seperti itu. Nah, termasuk wa minha, termasuk ma yang dia independen, yaitu tammah sempurna, adalah ma qabla fi'li ta'ajubi, ma yang terletak sebelum fi'il ta'ajub, itu ma yang pada rumusan ta'ajub, sigot ta'ajub ma'af'alahu. Mafhum ya? Perhatikan, fa in ihtajat, butuh. Ma itu ya, kalau ada jenis ma, ya memang ada jenis ma yang dia butuh ila jumlatin, ya tuwassilu biha fahiya ma'rifatun mausulatun. Memang ada jenis ma yang dia butuh kepada jumlah yang diperantarai olehnya, oleh si ma, oleh ma. Nah, sehingga maknya nanti menjadi ma'rifah sekaligus mausulah. Inilah yang disebut dengan ma mausuliyah. Maknya ma'rifah ya, dan dia mausulah, dia menjadi perantara ya, menghubungkan satu lafaz sebelumnya dengan setelahnya. Sehingga setelahnya disebut jumlah ya silah mausul. Baik, ya. Nahu contohnya if'al ma tarahu khairan. Nah, ini ma'rifah ya. Sedangkan kalau ma ta'ajub tadi kan maknya nakirah. Jadi sudah beda jenis ya. Beda banget ya. Jadi bukan ma mausuliyah kalau pada ma ta'ajub. Ya. Kalau pada ma ta'ajub enggak perlu diterjemahkan maknya. Gitu aja, cuma sebagai mubtada aja mengawali kalimat dan ya tidak ada terjemahnya. Mak di sigot ta'ajub. Tapi kalau di sini lihat contohnya if'al ma tarahu khairan, ya perbuatlah ya amalan tertentu. Ingat maknanya ma'rifah sehingga terjemahnya ada tertentu itu. Perbuatlah amalan tertentu ya yang tarahu khairan, yang engkau pandang amalan itu ya sebagai amalan kebaikan. Baik, ya ini sudah di ma'rifah maknya. Maknya bukan terjemahnya bukan apapun ya, sesuatu apapun bukan. Namun lihat ada juga wa in ihtajat atau wa in ihtajat ila ma ya tuwassafu ya bihi min mufradin au jumlatin. Ada juga jenis ma yang sebaliknya, dia itu ma ini butuh disifati dengan isim mufrad atau jumlah atau kalimat. Nah, ini maknya nakiroh, sudah mirip dengan maknya sigoh ta'ajub, tapi dia mausufah, dia butuh dengan sifat. Ini perbedaannya. Kalau mak ta'ajub nggak butuh sifat karena dia sudah tam, sempurna, gitu maksudnya. Kalau ini ada jenis ma yang dia butuh dengan sifat. Contohnya, i'mal ma nafi'an lil ummati. Ya, lakukanlah perbuatan apapun. Ya, ada terjemahan apapun menunjukkan nakiroh. Perbuatlah sesuatu ya, perbuatlah apapun ya yang bermanfaat untuk umat. Ya, lakukanlah apapun yang bermanfaat untuk umat. Nah, apapun ya, nakira umum. Ai syai'an. Nah, jadi maknya diterjemahkan syai'an di situ. Sesuatu apapun yang bermanfaat bagi umat, silahkan kerjakan ya. Baik, lanjut. Itu sifatnya mana tadi? Sifatnya nafi'an. Maknya itu man'utnya, mausufnya yang disifati. Baik, lanjut contoh kedua. I'mal ma minal umuri, ini contoh yang sifatnya berupa fi'il atau jumlah fi'liyah, yaitu yanfa'u. I'mal ma minal umuri yanfa'u. Minal umuri ini penyeling saja, dia penyeling. Yanfa'u itu naatnya, maknya itu man'utnya. I'mal, perbuatlah suatu perbuatan yang bermanfaat ya. Ya, minal umuri, dari berbagai perkara yang bisa engkau perbuat. Ai maknanya itu syai'an minal umuri nafi'an. Jadi nafi'annya yang fa'ul itu bisa ditakwil ke bentuk isimnya yaitu nafi'an. Baik. Maknya ditakwil jadi syai'an. Perbuatlah suatu perbuatan apapun yang bermanfaat dari yang berbagai
ya perkara yang bisa engkau perbuat, berbagai perbuatan yang bisa engkau lakukan. Fa jumlatu, maka i'rabnya jumlah yanfa'u di situ fi maudhu'i nasbin, ya, sebagai naat bagi maknya. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, selesai pembahasan kita di kesempatan kali ini, ya, di pembahasan sigoh yang pertama, bentuk yang pertama dari sigoh ta'ajub itu ma'afalahu. Namun masih ada pembahasan sedikit lagi. Kita cukupkan dulu, ya. Ana ingin tambahkan sebenarnya mengenai sifat musyabah. Baik, kita tambahkan sedikit mengenai sifat musyabah. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ana ambilkan dari kitab yang lain. Dari tadi kita bahas sifat musyabah sebagai lafaz atau bentuk fiil yang tidak boleh masuk dalam fiil ta'ajub. Ya, ini ana murojaah lagi apa itu sifat musyabah. Kita ingat-ingat pelajaran shorof, ya. Bahwasanya ada yang namanya pembahasan isim mushtaq, ya, isim mushtaqo, yaitu lafaz-lafaz isim-isim atau fiil-fiil yang dia memiliki asal usul, punya tasrif, punya turunan, namanya isim mushtaqo, ya. Awalnya dari situ dulu. Baik. Kemudian isim mushtaq ini, ya, ada 8 macam. Ada 8 macam. Ya, silakan dicatat bila perlu. Yang pertama itu isim fa'il. Ini isim fa'il ini induknya. Induknya, ya, induknya. Kemudian yang kedua sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah ini semua isim mustaq, ya. Kemudian yang ketiga isim maf'ul, juga isim mustaqo. Isim maf'ul. Nah, yang keempat ini sifat musyabbahah. Apa itu sifat musyabbahah? Ana bahas sedikit, yaitu isim yang semakna dengan isim fa'il. Ana sudah pernah sampaikan bahwasanya sifat musyabbahah itu turunan dari isim fa'ilnya. Yaitu isim yang semakna dengan isim fa'il yang tersusun hanya dari fi'il yang tidak butuh objek, alias lazim. Nah, itulah kenapa tadi kita banyak berikan contoh sifat musyabbah itu dia tidak butuh objek. Coba tadi mana? Padahal sigoh ta'ajub yang pertama ini dia harus butuh objek. Itu mungkin teman-teman ilatnya, alasannya, sebabnya kenapa sifat musyabbah enggak boleh masuk. Karena sifat musyabbah itu enggak butuh objek. Sedangkan sigoh ta'ajub ma'afalahu, hu-nya itu kan maf'ul bihnya. Baik, mafhum ya? Tadi contoh misalkan tadi mana? Sifat musyabbah contohnya tadi a'war tadi, ya. Betapa parahnya buta sebelah matamu itu. Ya, ini enggak ada objeknya nanti. Enggak bisa, ya. Enggak bisa masuk kalau sifat musyabbah. Itu penjelasannya sedikit mengenai sifat musyabbah. Dan sifat musyabbah ini teman-teman wazannya banyak. Silakan dicatat wazannya. Ada yang berwazan, ya, yaitu fa'ilun. Ini kita bahas isimnya, ya. Nanti tinggal dikonversi ke fiilnya. Fiilnya kan tadi konversinya cuma ke template af'ala saja. Namun asal isimnya itu wazannya banyak. Ya, sifat musyabbah itu ada yang berwazan fa'ilun. Fa'ilun contohnya farihun, farihun itu gembira. Ya. Ada juga yang wazannya af'alu tanpa tanwin. Seperti isim tafdil, persis seperti isim tafdil. Yaitu ahmaru, asfaru, a'waru, a'ma, ya, mafhum? Yang ketiga wazannya fa'alan, fa'alanu tanpa tanwin karena termasuk nanti ismul adil yang sorif, ya. Kaslanu contohnya kaslanu, godbanu, jau'anu, atoshanu, haus, atoshan, ya. Ada juga yang bentuknya wazannya fa'ilun. Contohnya kabirun, soghirun, kathirun, dhaifun. Ada juga yang wazannya fa'lun. Fa'lun contohnya sahlun, so'bun, azbun, dokhmun, sahlun, ya, mudah. Enggak bisa mudah dimasukkan ke sigoh ta'ajub misalkan ma'ashalahu. Ma'ashalahu. Betapa mudahnya dia. Enggak bisa.
Karena mudah ini nggak punya maf'ul bih, nanti maf'ul bihnya apa? Sedangkan teman-teman kita tahu tadi penjelasannya, maf'ul bih itu yang dijadikan objek ta'ajubnya. Iya kan? Ma'ahsana Zaidan, betapa baiknya Zaid. Nah, kalau nggak punya maf'ul bih, bagaimana bisa kita memberikan penilaian ta'ajub tadi? Harus ada objeknya. Mafhum ya? Yang terakhir wazannya yaitu fu'alun. Fu'alun, dan contohnya ada syuja'un, syuja', pemberani. Baik, ini tambahan saja. Itu yang keempat dari isim mustaq. Yang kelima nanti ada isim tafdil. Kemudian yang keenam ada isim zaman. Yang ketujuh ada isim makan. Yang kedelapan ada isim alat. Itu semuanya isim mustaq. Baik, selesai teman-teman. Tambahan poinnya di tadi Anda tambahkan mengenai sifat musyabahah supaya tidak bingung apa itu sifat musyabahah ya. Jelas ya, menjadi jelas bahwasanya itulah kenapa tidak boleh masuk menjadi fi'il ta'ajub, karena sifat musyabahah itu tidak punya objek, sedangkan fi'il ta'ajub butuh objek. Terutama yang sigoh yang pertama ini, ma'af alahu, hu-nya itu objeknya. Kita akhiri dikasih tanda ya, ini pertemuan ke-19. Kita pelan-pelan saja insyaallah taala. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat terutama terkait dengan bab sigoh ta'ajub ya. Dan semoga dimudahkan dalam belajar dan memahami pelajaran, dimudahkan untuk murojaah. Ya, penting sekali untuk murojaah supaya tidak hilang untayan puzzle ilmu yang sudah kita dapatkan di pekan lalu. Jangan sampai hilang ketika masuk karena belum murojaah. Kemarin itu banyak sekali faedahnya, karena lupa murojaah, akhirnya ketika bahas bab berikutnya blank. Ini yang sangat disayangkan, padahal ilmu itu ya seperti rintik hujan yang turun ke bumi, dan itu tanaman pun menyerapnya ya tidak bisa sekaligus, pelan-pelan, sehingga perlu dimurojaah pelan-pelan, sedikit demi sedikit, insyaallah nanti bisa menjadi ilmu yang kuat ya, untuk bisa diingat-ingat ya terus menerus. Ya, demikian teman-teman, lebih kurangnya mohon maaf. Ana cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas partisipasi antum sekalian.